Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 403. Aku punya berita untukmu. Dalam perjalanan keluar dari rumah sakit, Lisan berkata, ketika saya mengambil foto sinar X, perawat mengatakan kepada saya bahwa wanita yang memarahi Anda pada sore hari juga mengambil gambar sinar X. Dia bilang dia baru saja patah kakinya saat dia keluar. Mendengar berita itu, Fang Qiu bertukar pandang dengan Jiang Miaoyu. Alih-alih menertawakan itu, mereka hanya mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Pagi berikutnya, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu pergi ke supermarket untuk membeli buah, mengunjungi lelaki tua yang disembuhkan Fang Qiu kemarin di rumah sakit. Di bangsal. Kenapa aku tidak melihat wanita muda ini kemarin? Melihat keduanya datang bersama, pria tua itu memandang Fang Qiu, lalu memandang Jiang Miaoyu dan melanjutkan, kalian terlihat hebat bersama. Apakah Anda berdua belajar kedokteran? Ya, dia berasal dari keluarga akupuntur yang terkenal. Fang Qiu mengangguk dan menunjuk ke arah Jiang Miaoyu. Oh, keluarga akupuntur. Pria tua itu merenung sejenak dan bertanya, apakah Anda dari keluarga Jiang? Iya. Jiang Miaoyu mengangguk. Oh begitu. Pria tua itu tersenyum, lalu menoleh ke Fang Qiu, dan bertanya, anak muda, Anda memiliki keterampilan pengaturan tulang yang hebat. Apakah Anda belajar dari tuan keluarganya? Saya baru saja belajar dari master di negara ini, jawab Fang Qiu sambil tersenyum. Orang tua itu memutuskan untuk tidak bertanya. Aku tahu kamu bertanya-tanya apa yang telah aku lakukan untuk menghentikan rasa sakit kemarin. Karena Anda di sini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Dia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Anda hanya perlu kekuatan untuk memblokir saraf. Blokir sarafnya. Fang Qiu kaget. Tepat sekali. Pria tua itu mengangguk dan berkata, jika Anda ingin mempelajarinya, Anda harus tahu banyak tentang distribusi saraf di tubuh Anda. Metode menghentikan rasa sakit ini adalah sesuatu yang saya temukan selama bertahun-tahun. Karena Anda membantu saya menyembuhkan kaki saya akan mengajari Anda tentang hal itu. Karena kekuatannya bisa menghalangi saraf, apakah itu berarti bahwa metode ini juga bisa menghentikan seseorang dari bergerak? Fang Qiu bertanya. Haha, kamu bisa mencobanya, kata pria tua itu sambil tersenyum. Fang Qiu tidak menjawab. Jelas, dia tidak bisa mencobanya sekarang, karena tidak ada orang yang bisa dia coba metode ini. Meskipun Fang Qiu tidak menjawab, dia berpikir bahwa dia bisa mencobanya di masa depan untuk melihat apakah metode ini bisa berhasil. Biasanya, memukul titik seseorang adalah untuk memblokir ki internal seseorang dan membuatnya kehilangan kungfunya. Sekarang, metode ini lebih mengesankan, karena bisa saja menyumbat saraf. Nah, lalu bagaimana kamu kembali dari itu? Fang Qiu bertanya. Pijat. Orang tua itu berkata, pijat juga merupakan keterampilan pengobatan Tiongkok tradisional. Kita bisa memijat untuk mengembalikan saraf. Tentu saja, Anda perlu mendapatkan kekuatan ke dalamnya ketika Anda memijat. Tetapi karena Anda dapat melakukan pengaturan tulang, saya yakin ini tidak akan sulit bagi Anda. Saya mengerti, Fang Qiu segera mengangguk dan berkata. Terima kasih atas saran Anda. Dokter Li. Dalam perjalanan ke kamar ayahnya, Lisan dihentikan oleh seorang ahli ortopedi. Dia bertanya, kamu datang lagi untuk melihat ayahmu? Ya, aku ingin menemaninya selagi aku ada. Lisan tersenyum. Bagus untuk ayahmu. Tapi departemen kami cukup sial sekarang. Dokter berkata dengan senyum masam, kami baru saja mendapatkan seorang pasien yang sangat sulit untuk ditangani. Ada apa dengan dia? Dia mengharuskan kita tidak perlu mengobatinya kecuali kita memastikan bahwa kita dapat menyembuhkannya. Kamu punya pasien seperti ini. Siapa ini? Lisan bertanya dengan heran. Orang yang ayahnya pingsan ketika kamu melihatnya kemarin, jawab dokter. Itu dia, iya, itu tidak mengejutkan. Lisan mengangguk. Sayangnya, saat ini, para pasien selalu bertindak saat kita berutang sesuatu pada mereka. Dokter ortopedi tersenyum masam dan bertanya, omong-omong, bagaimana kabar kaki ayahmu? Dia sudah sembuh, jawab Lisan. Apa? Dokter dibawa kembali dan kemudian bertanya, saya ingat ayahmu mengalami patah tulang. Meskipun cederanya tidak terlalu parah, perlu dilakukan operasi. Kenapa dia begitu cepat sembuh? Apakah dia menjalani operasi kemarin? Dia tidak dioperasi. Lisan menyeringai. Saya meminta seorang master untuk merawatnya. Dia secara langsung menyembuhkan ayah saya dengan teknik boneting. Saya telah mengambil ayah saya untuk mengambil gambar X-ray. Tulang yang patah disembuhkan. Dia juga punya cara untuk membuat tulang kaki ayah saya pulih sepenuhnya dalam 10 hari. Apa? Dokter memandang Lisan dengan curiga.
Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Saya tidak berbohong. Tunggu 10 hari dan mari kita lihat apakah itu akan berhasil. Dengan menyeringai, Lisan menambahkan, berbicara tentang ini, saya harus berterima kasih kepada Anda untuk pasien wanita yang sangat berpengalaman. Jika bukan karena dia, saya tidak akan bertemu ahli ini. Apa? Ahli ortopedi itu bingung dan buru-buru bertanya, ayo, beritahu aku. Lisan menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Baru pada saat itu ahli ortopedi tiba-tiba mengerti, jadi dia berseru dan kemudian segera kembali ke bangsal untuk terus membujuk wanita itu untuk melakukan operasi. Kamu sebaiknya menandatanganinya. Begitu dia memasuki ruangan, ahli ortopedi menarik wajah masam, memandang wanita di tempat tidur dan anggota keluarganya duduk di sekelilingnya. Dalam kasusmu, kamu tidak bisa disembuhkan tanpa operasi. Apakah kamu mengerti? Saya dapat menjalani operasi, tetapi Anda harus memastikan saya tidak akan dinonaktifkan, kata wanita itu. Aku tidak bisa. Dokter berkata, tetapi jika Anda tidak menjalani operasi, saya yakin Anda akan dinonaktifkan. Sebagai dokter, kami hanya dapat melakukan yang terbaik untuk merawat Anda, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan, tetapi perawatannya berisiko dan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Risiko apa? Saya tidak ingin mendengar alasan apapun. Wanita itu marah, jadi dia langsung meraung, bagaimana kamu menjadi dokter? Anda bahkan tidak dapat menyembuhkan penyakit ini. Anda dokter seperti apa? Anda membuang-buang uang pembayar pajak. Dokter ortopedi benar-benar terdiam ketika dia mendengar itu. Seorang dokter dapat menyembuhkan, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan semua penyakit. Jika Anda berkata begitu, tidak ada seorang pun di rumah sakit kami yang dapat merawat Anda. Maafkan saya. Dengan itu, dokter baru saja pergi. Berhenti di sana. Wanita di tempat tidur itu tiba-tiba mulai berteriak, berkata, saya tidak peduli, saya tinggal di rumah sakit. Ini adalah tempat untuk perawatan. Anda harus menyembuhkan saya karena saya sakit. Kalau tidak, aku akan mati di rumah sakitmu, bahkan jika aku harus. Dokter tidak punya pilihan. Jika kamu berkata begitu, maka aku, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dokter tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lisan kepadanya dan mengangkat alisnya. Menurut permintaanmu, hanya satu orang yang kukenal yang bisa menyembuhkanmu. WHO. Wanita itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dokter berkata, ayah dari dokter yang merawat ayahmu kemarin tanpa sengaja mematahkan kakinya. Ini adalah orang yang menyembuhkan ayahnya. Tidak perlu operasi. Tapi dia bukan dokter di rumah sakit kami. Dia tidak perlu melakukan apa yang kami minta. Jika Anda memiliki permintaan semacam itu, silakan undang dia untuk memperlakukan Anda sendiri. Dia ada di kamar 6120. Dokter pergi ketika dia menyelesaikan kata-katanya. Di bangsal ayah Lisan, beberapa orang berbicara. Tiba-tiba, kacau. Tanpa ketukan, pintu bangsal tiba-tiba didorong terbuka. Kerumunan berbalik untuk melihat. Wajah Lisan menjadi gelap. Ayahnya bingung sementara Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu juga tampak kedinginan. Pria yang membuka pintu adalah saudara perempuan itu. Beberapa upaya telah dilakukan olehnya kemarin untuk menghentikan Fang Qiyu. Tapi akhirnya, Fang Qiyu menjatuhkannya ke tanah. Pria itu juga terpana ketika melihat Fang Qiyu. Tanpa sopan santun, dia bergegas ke bangsal dan bertanya, siapakah ahli tulang itu? Bisakah kamu menyelamatkan adikku? Bone setting. Fang Qiyu berdiri dan berkata, aku. Kamu. Pria muda itu memandang Fang Qiyu dengan kaget dan kemudian memandang Lisan. Lisan mengangguk tak berdaya sementara dia marah pada dokter ortopedi itu. Aku dengan baik hati memberitahumu rahasianya. Dan Anda mengkhianati teman saya. Anda baru saja melempar pasien yang tidak bisa Anda tangani sendiri kepada teman saya. Anda sedang berusaha membuat teman saya dalam masalah. Lisan memarahi dirinya sendiri. Lisan menatap Fang Qiyu dengan nada meminta maaf. Fang Qiyu kaget. Dia benar-benar tidak berharap bahwa pemuda itu bahkan akan datang untuk meminta bantuan padanya. Tapi dia masih seorang dokter. Fang Qiyu berpikir sejenak sebelum dia bangun. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meminta pemuda itu untuk memimpin jalan. Dalam beberapa langkah, mereka pergi ke bangsal wanita itu. Begitu dia memasuki bangsal, semua orang di bangsal tertegun. Yah, jangan kamu berani datang ke sini. Di tempat tidur, wanita itu langsung menunjuk ke Fang Qiyu, berteriak. Untungnya, ayahku baik-baik saja, kalau tidak aku pasti akan mendatangimu. Kak. Sebelum wanita itu menyelesaikan kata-katanya,
Pemuda itu segera menghentikannya, lalu menunjuk ke Fang Qiyu dan berkata, ini adalah pakar yang telah saya undang untuk memperlakukan Anda. Apa? Wanita ini tercengang. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Fang Qiyu adalah tuan yang membuat tulang. Kamu, wanita itu menunjuk ke Fang Qiyu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu dengan marah. Tetapi begitu dia memikirkan risiko operasi dan ingat bahwa dia akan dinonaktifkan jika dia tidak memiliki operasi, dia mau tak mau menangis. Tuan, tolong sembuhkan aku. Selama Anda bisa menyembuhkan penyakit saya, Anda bisa membiarkan saya melakukan apa saja. Fang Qiyu mengangkat alisnya, lalu dia melangkah maju dan memeriksanya dengan hati yang baik. Saya bisa menyembuhkan penyakit ini, kata Fang Qiyu setelah pemeriksaan. Kalau begitu cepat dan perlakukan aku, kata wanita itu penuh harap. Dia sepertinya lupa bahwa dia pikir Fang Qiyu adalah pria yang penuh kebencian beberapa saat yang lalu. Aku bisa mentraktirmu. Tetapi berapa banyak Anda akan membayar saya? Fang Qiyu bertanya. Apa? Wanita itu membeku dan kemudian bertanya, kamu bukan dokter rumah sakit ini. Mengapa Anda menginginkan uang? Kenapa tidak? Fang Qiyu bertanya. Kamu seorang dokter. Mengapa Anda menginginkan uang? Jika tidak, apakah Anda akan menyaksikan saya mati? Wanita itu bertanya. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan bayaran sebagai dokter? Fang Qiyu mencibir dan terus bertanya, kamu sudah membayar rumah sakit. Kenapa kamu tidak bisa membayar saya? Wanita itu terdiam ketika mendengar itu. Dia berhenti sejenak dan akhirnya mengucapkan, bukankah kamu orang baik? Menyelamatkan nyawa adalah tugas Anda sendiri. Ini pekerjaan saya sebagai dokter, dan juga pekerjaan rumah sakit. Mengapa Anda membayar rumah sakit tetapi bukan saya? Fang Qiyu mencibir. Baik. Berapa banyak yang Anda inginkan? Wanita itu bertanya. Tidak banyak, beri aku setengah dari uang yang kamu bayar untuk rumah sakit. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 404. Apa? Pada kata-kata Fang Qiyu, wajah wanita di ranjang rumah sakit segera berubah. Dia menatap Fang Qiyu dengan api menyala di matanya, seolah-olah dia sudah lama marah. Kemudian dia berteriak, kamu mau uangku? Saya tahu Anda adalah seorang. Jika saya mengizinkan Anda untuk merawat kaki saya mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Anda berbahaya. Pergi ke neraka. Semburan pelecehan datang dari mulut wanita itu. Itu terdengar seperti raungan. Dia seperti pelacur berteriak-berteriak di jalan. Alih-alih marah pada omelan itu, Fang Qiyu menyeringai dengan acuh tak acuh dan berkata, jika Anda terus menunda-nunda, Anda akan kehilangan kaki Anda. Keluar dari sini. Wanita itu tidak mendengarkannya dan berteriak pada Fang Qiyu, kamu menginginkan uangku. Tidak akan terjadi. Pergilah, aku lebih suka dirawat di rumah sakit daripada oleh kamu. Bagus. Fang Qiyu mengangguk sambil tersenyum dan kemudian langsung berjalan pergi. Sebagai seorang dokter, ia memiliki tugas untuk menyelamatkan hidup, tetapi ia tidak akan memperlakukan orang secara membabi buta. Di antara aturan yang diturunkan dari nenek moyang pengobatan Tiongkok tradisional, 6 jenis pasien berikut ini tidak diobati. Pertama, jangan perlakukan mereka yang mengandalkan kekuasaan dan sombong dan mendominasi. Kedua, jangan perlakukan orang-orang yang tamak akan uang tetapi kurang menghargai kehidupan mereka. Ketiga, jangan memperlakukan mereka yang makan berlebihan dan makan secara tidak teratur. Keempat, jangan mengobati mereka yang memiliki penyakit serius dan tidak mencari perawatan medis pada waktunya. Kelima, jangan mengobati mereka yang terlalu lemah untuk minum obat. Keenam, jangan perlakukan orang-orang yang percaya pada sihir daripada obat-obatan. Dari 6 kondisi, wanita itu memiliki setidaknya 2. Fang Qiyu baik hati dengan datang ke lingkungannya. Namun, wanita itu tidak hanya mendominasi dan sombong tetapi juga mengatakan semua jenis kata-kata kasar kepadanya. Menghadapi situasi ini, Fang Qiyu secara alami ingin berbalik dan pergi. Adapun kutukan, dia pikir dia penuh omong kosong. Kecil, kembali dan lihat apakah kuburan keluargamu telah digali oleh anjing. Anda mencoba mengambil keuntungan dari saya. Lihat siapa aku. Anda ingin uang dari saya. Kamu mau mati. Wanita itu menunjuk ke arah Fang Qiyu dari tempat tidur rumah sakit dan terus berteriak. Ketika Fang Qiyu sampai ke pintu bangsal, benar-benar keluar dari pandangannya, dia masih bisa mendengar omelan tanpa henti. Dan itu sangat ofensif. Dia bahkan mengutuk leluhurnya. Fang Qiyu tidak tahan lagi. Karena wanita itu, dia tentu tidak akan cukup bodoh untuk memukulnya dengan angkuh, atau dia akan mendapat masalah. Tetapi itu tidak berarti dia tidak akan melakukan apapun. Mendengar kutukan wanita itu di bangsal, Fang Qiyu menatap dingin dan meluncurkan ki internalnya untuk menembak. Saat berikutnya,
Tamparan terdengar. Dengan suara garing, tikus itu berhenti memarahi. Seperti apa yang dia lakukan kemarin, Fang Qiu memanipulasi internal Qi dan menamparkan wajah wanita itu. Seketika, satu sisi wajahnya berubah merah dan bengkak. Semua orang di bangsal tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Wanita di tempat tidur itu berbalik, menutupi wajahnya dan tampak kosong, dan kemudian dia mulai panik seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia meraih seorang pria yang telah duduk tidak jauh, bersembunyi di belakangnya ketakutan. Matanya terus berputar, seolah-olah dia melihat hantu. Fang Qiu kembali ke bangsal ayah Lisan. Maafkan saya. Begitu dia masuk ke kamar, Lisan berdiri dan meminta maaf kepada Fang Qiu. Fang Qiu tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Apa masalahnya? Di ranjang rumah sakit, ayah Lisan tampak bingung dan bertanya, mengapa kamu meminta maaf? Apa yang terjadi? Lisan tersenyum masam dan menceritakan seluruh kisah. Mendengar seluruh cerita, lelaki tua itu mengerutkan kening, lalu memandang Fang Qiu dan berkata, sebagai dokter, Anda harus mengutamakan pasien, tetapi Anda harus melindungi diri sendiri juga, karena hanya dengan melindungi diri sendiri Anda dapat menyelamatkan orang. Jika Anda tidak bisa melindungi diri sendiri, Anda tidak bisa menyelamatkan orang, apalagi menyelamatkan lebih banyak orang. Fang Qiu mengangguk dan menjawab, begitu. Haha. Pria tua itu menyeringai, lalu melirik Jiang Miaoyu di sebelah Fang Qiu dan berkata, pacarmu berbakat. Saya punya teman muda yang sangat ahli dalam akupuntur. Dia bisa belajar dari teman saya. Saya bisa memperkenalkan teman saya kepada Anda, jika Anda mau. Mendengar ini, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu saling bertukar pandang, dan keduanya melihat kejutan di mata masing-masing. Terima kasih, senior. Fang Qiu dengan cepat berterima kasih kepada lelaki tua itu atas nama Jiang Miaoyu. Jangan panggil aku seperti itu. Sekarang setelah Anda tahu anak saya, jangan panggil saya senior, panggil saja saya Paman Li. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, karena kamu menyembuhkan kakiku, aku seharusnya membalasmu. Pengenalan Anda dengan teman muda saya akan menjadi hadiah Anda untuk menyembuhkan kaki saya. Tapi tidak sekarang. Saya akan menghubunginya dulu sebelum saya menghubungi Anda. Bagus, terima kasih, Paman Li. Fang Qiu berterima kasih lagi. Terima kasih, Paman Li. Jiang Miaoyu juga menyatakan terima kasihnya, tersipu. Setelah itu, keduanya tidak mengganggu istirahat lelaki tua itu untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa kata, mereka pergi. Setelah meninggalkan rumah sakit, dalam perjalanan kembali ke hotel, Jiang Miaoyu memiringkan kepalanya, mengingat sambil bergumam, mengapa saya merasa Paman Li tidak biasa. Iya. Fang Qiu mengangguk dan mengucapkan, kurasa begitu. Saya kira Paman Li setidaknya adalah seorang dokter yang sangat terampil. Apakah dia begitu hebat? Jiang Miaoyu terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Aku tidak yakin, tetapi orang yang bisa menciptakan keterampilan anestesi seperti ini tidak lebih lemah dari dokter yang sangat terampil. Bukankah begitu? Fang Qiu berkata. Aku pikir begitu. Jiang Miaoyu mengangguk setuju sebelum dia berhenti, tiba-tiba mengerutkan kening, dan menangis, saya sangat marah. Apa? Fang Qiu tertegun sejenak dan menatap Jiang Miaoyu dengan bingung. Bukankah semuanya baik-baik saja di antara mereka? Apakah dia mengatakan sesuatu? Kenapa dia marah? Apa? Jiang Miaoyu cemberut dan menggerutu dengan murung, kamu telah belajar kedokteran lebih sedikit daripada aku, tetapi kamu sangat pandai mengatur tulang, akupuntur, dan qi. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya. Ah! Dia menangis. Fang Qiu menatap Jiang Miaoyu dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu marahi? Anda hanya harus menjadi pacar yang cantik. Tidak. Jiang Miaoyu mengerang dan berkata, saya memiliki tuan yang hebat sekarang. Anda akan melihat. Baik. Fang Qiu tertawa kecil dan berkata, kalau begitu aku akan menantikannya. Jiang Miaoyu mengepalkan tinjunya yang merah muda dan menunjukkannya kepada Fang Qiu, lalu mengambil lengan Fang Qiu dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan memperlakukan wanita itu? Dokter seharusnya tidak merawat orang secara sukarela, Fang Qiu mengucapkan. Saya melihat. Jiang Miaoyu mengangguk dengan sadar. Selama percakapan mereka, tangan Jiang Miaoyu yang mengambil lengan Fang Qiu meraih ke bawah dan dengan senang menggenggam tangan Fang Qiu. Lihat. Fang Qiu mengulurkan tangan dan menunjuk ke depan. Jiang Miaoyu melihat ke arah yang ditunjuknya. Dia melihat seorang bocah lelaki, sekitar 2 tahun, mencoba mengambil sekuntum mawar di petak bunga di luar taman di depan, tetapi dia terlalu kecil untuk membuatnya. Saat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu saling memandang dan tersenyum, sebuah teriakan nyaring terdengar. Mendengar teriakan itu,
bocah itu menoleh ke belakang, lalu ke bunga. Saat berikutnya, dia menjabat tangannya, tiba-tiba berbalik, dan berjalan terhuyung-huyung. Begitu anak itu pergi, mata Fang Qiyu beralih ke mawar yang terkulai. Tidak tahu mengapa, dia mengambil Jiang Miaoyu dan tanpa sadar berjalan mendekat. Kemudian dia melepaskan tangan Jiang Miaoyu, berjongkok, dan memegangi bunga mawar yang terkulai dengan kedua tangan, meluruskan tongkat. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan mentalnya dan mulai memulihkan tongkatnya. Berdiri di sampingnya, Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu tanpa alasan, tetapi dia tidak berbicara, karena dia menemukan bahwa Fang Qiyu tampak berbeda. Dia pikir dia tersesat dalam sesuatu, melupakan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu mengapa Fang Qiyu melakukannya, Jiang Miaoyu tidak bertanya dan hanya mengawasinya dengan tenang. Sebenarnya, Fang Qiyu bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Dia tetap ingin melakukannya, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya. Namun, tepat saat mawar yang mulai terkulai mulai pulih perlahan, Fang Qiyu tiba-tiba bergidik dan mendapat momen pencerahan dalam benaknya. Pencerahan ini mengasyikkan dan menggetarkan hatinya, dan itu bahkan membuatnya merasa bahwa dia akan menerobos ke alam persahabatan dalam membuat tulang. Itu sudah dekat. Apa itu? Fang Qiyu mengerutkan kening dan bergumam, hampir. Apa ini? Tiba-tiba, mata Fang Qiyu berbinar. Dia tiba-tiba berdiri, meraih tangan Jiang Miaoyu, dan kemudian bergegas kembali ke jalan yang sama, bergerak menuju rumah sakit. Itu pasien, ini perawatannya, banyak pengalaman terapi. Dia diliputi kegembiraan, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskan hal itu kepada Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu tampak kosong. Segera, keduanya kembali ke rumah sakit dan berjalan ke departemen ortopedi di lantai 6. Di luar bangsal Paman Li, Fang Qiyu berlari ke Li San. Wah, kamu. Ketika dia melihat Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu, Li San bertanya, apakah kamu tidak pergi? Jiang Miaoyu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan menunjuk ke Fang Qiyu. Bisakah aku bekerja di departemen ortopedi di rumah sakitmu? Fang Qiyu segera bertanya. Apa? Li San terdiam, agak bingung. Saya ingin membebaskan tulang, kata Fang Qiyu lugas. Itu, tidak pantas. Li San mengerutkan kening dan menambahkan, kamu bukan dokter di rumah sakit kami. Sangat tidak pantas untuk memberikan boneting gratis di rumah sakit kami. Apakah ada cara Anda bisa membantu saya? Fang Qiyu bertanya. Tidak, ini benar-benar tidak berdaya. Li San berkata dengan senyum masam, permintaan Anda bertentangan dengan kepentingan rumah sakit. Departemen lain tidak peduli, tetapi departemen ortopedi tentu tidak akan mengizinkan Anda melakukannya. Jika Anda melakukannya secara gratis, mereka akan memiliki lebih sedikit pasien dan manfaat yang lebih buruk. Anda secara tidak langsung memengaruhi minat mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkanmu melakukan itu? Fang Qiyu mulai resah. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari bangsal. Siapa di sana? Mendengar pertanyaan itu, ketiganya berjalan ke bangsal. Kenapa kamu kembali? Paman Li bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap Fang Qiyu. Saya ingin mencari beberapa pasien dan membebaskan tulang mereka, Fang Qiyu menjelaskan. Oh. Paman Li bertanya, karena penasaran, kenapa? Aku merasa kalau kemampuan mengoleskan tulangku akan naik ke tingkat berikutnya. Saya butuh pasien sekarang, jawab Fang Qiyu jujur. Saya melihat. Paman Li menganggukkan kepalanya dengan sadar sebelum dia merenung sejenak dan berkata, aku akan membantumu dengan itu. Anda pergi ke departemen ortopedi dulu. Terima kasih, Paman Li, Fang Qiyu mengucapkan, dan kemudian berjalan keluar dari bangsal, pergi ke klinik ortopedi di aula.